Yorobun semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Wulandari dengan NIM akhir 032. Nah, jadi Yorobun di sini saya tuh akan memberikan info nih buat Yorobun semua, khususnya Yorobun yang berstatus sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa dengan jurusan psikologi Islam. Nah, di sini saya memiliki buku nih yang buku psikologi Islam yang membahas tentang konseling dan psikoterapi Islam. Nah, buku ini Yorobun ternyata ditulis oleh salah satu dosen yang ada di Universitas Islam Negeri Salatiga, yakni Bapak Agus Hermawan, SPDIMA. Nah, jadi buku ini tuh cuma 68 halaman, yang dimana ini sangat praktis dan tidak memberatkan bagi Yorobun yang ingin dibawa kemana, tidak memberatkan tas Yorobun. Nah, jadi tujuan saya ini tuh ingin memberikan sedikit sekilan apa yang ada di isi buku ini. Nah, jadi di buku ini tuh sebenarnya ada 8 bab, tapi saya akan memberikan sedikit spill dari bab 1 sampai bab 5, yang dimana di bab 1 sendiri itu membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, metode, persamaan, dan perbedaan konseling dengan psikoterapi Islam. Nah, jadi ada salah satu tokoh itu yang bernama Hamdan Bakran, itu mendefinisikan konseling itu sebagai suatu nasihat, anjuran, dan juga pembicaraan. Nah, pengertian dari psikoterapi Islam sendiri menurut Hamdan Bakran itu didefinisikan sebagai pengobatan penyakit dengan cara penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan-kesulitan penyesuaian diri, penyembuhan keyakinan agama, dan diskusi personal dengan para guru atau para teman. Nah, untuk objek psikoterapi Islam sendiri itu ada 4. Yang pertama itu mental, spiritual, moral, dan juga fisik. Kemudian metodenya juga ada 4. Yang pertama itu metode ilmiah, kemudian metode keyakinan, metode otoritas, dan juga metode intuisi. Kemudian fungsi dari psikoterapi Islam sendiri itu sebagai suatu bentuk pencegahan, penyembuhan, serta sebagai pensucian diri yang ada di dalam individu. Kemudian kita lanjut ke bab 2, itu membahas mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi konseling. Nah, jadi perilaku manusia itu sifatnya itu biologis, kemudian fisiologis, psikologis, dan juga rohaniah. Yang dimana ini tuh memberikan efek, yang dimana ini tuh merupakan efek dari proses perubahan materi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, manusia itu pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang biologis, makhluk pribadi, dan juga makhluk sosial, yang dimana hal ini tuh ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, di samping itu, Al-Quran itu juga menerangkan bahwa manusia itu merupakan makhluk religius, dan ini meliputi ketiga komponen lainnya. Manusia itu sebagai makhluk biologis, pribadi, dan tidak terlepas dari nilai-nilai sebagai makhluk yang religius. Manusia itu dianugerahi dengan kecenderungan jiwa ke arah kebaikan maupun kejahatan, dan mereka itu dilahirkan sebagai manusia atau individu yang tidak memiliki kemampuan apapun. Oleh karena itu, individu itu akan termotivasi untuk bergerak ke arah kekuatan. Seperti itu. Kemudian hal itu ternyata tidak akan menghapuskan kegelisahan psikis mereka, kecuali jika individu tersebut itu dekat atau kenal dengan Tuhannya. Kemudian kita lanjut pada bab 3, itu membahas mengenai sejarah, teknik, dan juga hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Untuk sejarahnya, sebenarnya Islam itu sudah ada atau berkembang secara pesat itu pada abad ke-9 sampai abad ke-13. Kemudian para sejarawan itu menyebutkan pengobatan Islam ini sebagai pengobatan Arab. Nah, ada salah satu tokoh Islam itu yakni Ibnu Khaldun sebagai salah satu pelopor pendekatan sosiologis dalam teori sejarah itu mengungkapkan bahwa ilmu pengobatan Islam itu terkandung dalam literatur hadis. Pada dasarnya, sumber dari ilmu pengobatan Arab Badui yang berdasarkan pada pengalaman panjang dan tidak melalui eksperimen atau percobaan ilmiah lainnya. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu itu perkembangan ilmu dan teknologi itu belum secanggih saat ini. Hal itu kan tentunya berbeda dengan perkembangan pada dunia saat ini, karena saat ini kan perubahannya sangat pesat dalam segala hal. Seperti itu. Khususnya hal ini tuh terjadi khususnya pada negara-negara yang maju. Itu kemudian bentuk dan teknik psikoterapi. Ada salah satu tokoh Islam juga yakni Abdul Al-Azizi itu membagi obat menjadi 2. Yang pertama itu obat hisi, yang dimana obat hisi ini tuh obat yang dapat menyembuhkan penyakit secara fisik seperti berobat dengan air madu, kemudian air buah-buahan, dan lain sebagainya, yang dimana hal itu didasarkan pada Al-Quran. Kemudian yang kedua, obat maknawi. Obat maknawi ini adalah obat yang digunakan untuk penyembuhan secara rohani atau secara kolbu manusia, seperti doa-doa dan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjut ke bab 4, itu membahas tentang sehat dan sakit dalam perspektif Islam. Nah, sehat dan sakit ini merupakan dua kata yang saling berhubungan ternyata. Dalam kehidupan sehari-hari kita kenal bahwa kita kenal dengan istilah sehat dan sakit. Nah, dalam sejarah kehidupan manusia, istilah sehat dan sakit ini tuh dikenal sebagai suatu kondisi yang seringkali bisa kita rasakan dan bisa kita rasakan dan juga bisa kita lihat, yang dimana hal
yang dimana sehat dan sakit ini tuh nantinya akan mempengaruhi persepsi kita terhadap konsep sehat. Misalnya di masyarakat itu menganggap bahwa anak yang gemuk itu merupakan anak yang sehat karena suka makan. Akan tetapi kalau dilihat secara kondisi gizinya, standar gizinya, ternyata anak ini tuh berada pada status kelebihan gizi. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor subjektif dan kultur itu menjadi pengaruh akan persepsi masyarakat mengenai konsep sehat dan sakit. Nah, kita berada di bab akhir, yakni bab 5, itu yang membahas mengenai manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Nah, dalam perspektif bimbingan konseling Islam, psikoterapi itu bisa dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses terapi dan penyembuhannya itu melalui pendekatan Islami, sering disebut dengan istilah istisyifa. Salah satu metodenya adalah dengan metode doa. Nah, menurut Zainal Arifin, psikoterapi Islam itu diistilahkan sebagai suatu penyembuhan terhadap penyakit-penyakit gangguan psikis yang didasarkan kepada tuntunan nilai-nilai Al-Quran dan juga doa. Nah, doa sendiri bagi umat Islam itu memang suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Doa itu merupakan suatu alat yang paling kuat untuk menolong sesuatu yang tidak diinginkan. Juga doa itu dapat memandang sesuatu yang ingin diinginkan. Tetapi pengaruh doa itu akan berbeda-beda menurut kadar imannya individu sendiri-diri, menurut keyakinan dan juga harapan seseorang, keyakinan akan doanya itu dikabulkan oleh Tuhan atau tidak. Nah, jika ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, maka bisa disebabkan karena dalam hati orang yang sedang berdoa tersebut itu terdapat rasa permusuhan, atau mungkin karena lemah imannya atau kurang bersungguh-sungguh ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekian sepilan dari buku ini yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli buku ini bisa banget buat revisi dalam pembelajaran. Kemudian karena buku ini tuh juga sangat mudah dibawa kemana-mana, elastis juga, jadi sangat rekomen. Nah, untuk kelemahannya menurut saya itu ada beberapa materi yang tidak ada dicantumkan di sini. Contohnya itu seperti materi yang saya dapat itu tentang terapi taubat dan maaf. Saya cari dalam buku ini tuh tidak ada. Seperti itu teman-teman untuk kekurangannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tertarik untuk membeli buku ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.